Oke ya bro, setelah kita buka semua tadi bagian box CVT-nya, kita dalam membuka tadi perlu membutuhkan ini ya bro, kunci T8, T10, kunci shock 17, kunci ring 24. Lalu ini butuh obeng plus, lalu butuh tracker CVT ya bro. Kita butuh tracker CVT seperti ini. Kita tambahin besi ya bro di sini. Karena kalau CVT trackernya ini aslinya dia panjangnya cuma sekian bro, sehingga tidak bisa mengganjal sampai ke tanah. Kita tambahin besi aja lalu kita baut. Ini kita beli tracker seperti ini ya bro, atau dibuatkan, dilaskan aja. Ini Y nya ini diukur ya bro, dipaskan dengan lubang ini ya bro. Ini kan nanti masuk di sini bro. Nah ini diukur aja, dibuatkan, bisa dilas bisa membuatkan. Nah di bagian CVT itu ada bagian-bagian ini ya bro. Yang pertama ada fan bel, lalu ada rumah mangkok kampas ganda, ini ada puli kipas depan, puli rumah roller, tutup rumah rollernya, bosnya. Lalu di belakang ini ada puli belakang kampas ganda, di dalam ada per CVT, ada per sentrinya 3 biji, lalu ada bearing-bearingnya. Nah untuk bearing yang berisik, bagian puli belakang berisik, videonya sudah saya buatkan sebelumnya ya bro, dan sekalian saya buatkan video sebelumnya itu pemasangan tentang bearing seater dan seal puli belakang. Jika di sini ya bro, di sini banyak minyak muncrat, garis-garis seperti ini, berarti sealnya dia bocor. Tapi kalau di sini dia seal yang bagian ini dia bocor kalau ada muncrat-muncrat ya bro. Nah selanjutnya itu bagian-bagiannya. Selanjutnya kita cek bro. Yang pertama untuk fan bel. Kita cek untuk fan bel ada apakah ada bagian yang getas di tengah ini ya bro. Biasanya di dalam ini ada getas atau retak-retak atau tidak. Kalau tidak berarti fan belnya masih bagus. Lalu pada mangkok kampas ganda ini dipastikan dia rata ya bro, tidak kasar, tidak glegong atau gentong. Ini berarti dia masih bagus. Lalu untuk tutup rumah roller depan, kita biasanya di bagian ini yang sering aus adalah slide bisnya. Kita cek seperti ini ya bro, kita tarik seperti ini, kalau dia seret itu dia berarti masih bagus ya bro, berarti dia tidak oblak. Lalu kita cek pada posisi dia kan di sini, rumah rollernya ini kita cek seperti ini bro. Nah posisi dalam ini ya bro, kita gerak-gerakan seperti ini, kalau dia tidak oblak berarti dia masih bagus slide discnya. Yang sering terjadi jika ini oblak ya bro, saat motor digas sentak itu dia cetak-cetak seperti itu bro, atau saat stasioner dia tak seperti itu berarti slide discnya yang ini bro dia oblak. Ini belikan aja, orisinilnya per biji ini 8.000. Nah untuk mengeceknya bagian ini seperti itu ya bro. Lalu untuk puli depan kipas ini kita cek bagian ini ya bro. Ini pastikan tidak ada kasar, tidak ada cacat, dan tidak gegong ya bro. Ini berarti masih bagus dan layak pakai. Lalu untuk bagian ini sama seperti tadi, kita cek tidak ada cacat, tidak ada glegong, berarti dia masih bagus. Nah lalu ini bos puli depan ya bro, kita masukkan seperti ini ya bro. Lalu kita goyangkan depan belakang seperti ini. Kalau dia tidak oblak berarti bosnya masih bagus, masih layak pakai, dan tidak perlu kita melakukan penggantian pembelian bos. Lalu untuk roller kita cek, pastikan dia tidak peyang ya bro. Kalau masih bulat mulus seperti ini berarti masih bagus, kita tidak perlu mengganti rollernya. Lalu untuk kapas ganda kita cek, pastikan tebal. Lalu kita garis-garis seperti ini supaya tidak gelip. Dan bagian kapas ganda puli belakang ini kita cek, pastikan tidak ada oli bekas minyak, lalu tidak ada cacat ya bro, masih mulus. Oke, itu tadi pengecekannya dan part-partnya. Selanjutnya ini kita harus bersihkan, pastikan tidak ada minyak di bagian ini ya bro, yang bersentuhan dengan kapas ganda dan fan bel tidak ada minyak, tidak ada bekas oli, dan tangan mekanik harus bersih ya bro.
Oke, tonton terus videonya bro, kita lanjut pemasangan. Nah, setelah kita membersihkan bagian CVT-nya tadi, part-partnya, untuk bagian ini kita tidak perlu membersihkan dengan bensin ya bro. Jangan menggunakan bensin, tapi kita lap-lap saja ini bro. Kita lap-lap, kita kuas-kuas saja, kita bersih. Kalau menggunakan bensin, di sini ada seal bro. Ini kalau terkena bensin dia akan bocor. Mengeluarkan oli. Nah, jika bocor itu biasanya di bagian ini bro, di bagian tutup CVT yang besi ini, di bagian selangnya ini ada kumpul uli bro ya, kumpul uli hitam di sini. Itu biasanya ada kebocoran pada seal, sehingga ulinya membes lalu ngumpul di selang ini ya bro. Nah, ini jangan kita bersihkan menggunakan bensin, tapi menggunakan kuas, kita lap-lap saja, cukup kita lap seperti itu. Yang sering terjadi setelah kita servis CVT itu sealnya bocor karena mekanik yang tidak tahu dia akan menggunakan bensin untuk membersihkan ini bro, sehingga sealnya ini menjadi bocor. Lalu di bagian puli depan ini ada yang namanya ring bro. Nah, untuk ring ini kita jangan lupa untuk memasangkan kembali ya bro. Biasanya setelah kita bongkar ini, ringnya ini lupa kita tidak pasang, yang sering terjadi tutup rumah rollernya itu lengket bro ya, lengket di sini dan tidak bisa dilepas. Itu yang sering terjadi. Oke. Lalu untuk tutup box CVT yang besi ini ada lahar CVT, lahar tutup CVT-nya kita cek, kita putar-putar, pastikan tidak kasar ya pemutarnya. Jadi tidak kasar, mutar dengan sempurna, tidak gergel-gergel dan tidak seret. Pastikan ini kondisinya baik seperti itu ya bro. Kalau ini gergel, kasar, kita harus menggantinya. Nah, ini kodenya 6202. Kita harus menggantinya lahar box CVT ya bro. Nah, lalu kita cek ini bagian packingnya. Kita cek, pastikan tidak ada yang rusak, packingnya tidak ada yang pecah, tidak ada yang robek. Berarti packingnya masih bagus ya bro. Kita tidak perlu mengganti packing box CVT-nya ini. Oke. Ini sekalian box filternya kita buka ya bro. Kita bersihkan filternya. Kalau perlu kita ganti filternya bro. Kalau memang sudah sangat kotor, filternya cukup murah kok. Di bengkel resmi kurang lebih 50.000 bro. Kita bersihkan juga boxnya ini, tutupnya dari debu. Setelah bersih semua, selanjutnya kita pasang kembali bro. Tonton terus videonya bro. Untuk bagian puli belakang bro, kita pastikan di sini grease-nya dia masih banyak ya bro. Kalau ini sudah kering, perlu ditambahkan grease CVT ya. Lalu untuk bagian puli depan, nah di bagian ini kita beri grease sedikit aja, tipis-tipis saja. Bagian puli depannya ini. Oke. Selanjutnya kita pasangkan rollernya bro. Ini untuk Yamaha bolak-balik tidak apa-apa ya pemasangannya. Bolak-balik tidak ada masalah. Nah, setelah kita pasang roller, pasang tutupnya bro. Nah ini ya bro, ini kalau tidak kocak berarti dia slide piece-nya masih bagus. Tapi kalau kocak di gerakan ini dia oblak bro, berarti kita harus mengganti slide piece-nya ini ya bro ya. Lalu ini jangan lupa ringnya ini jangan sampai kelupaan ya bro. Setelah itu kita pasangkan. Lalu bosnya ini bro. Nah, seperti itu ya bro. Nah, untuk pemasangan fan bel ini jangan kebalik ya bro. Di sini ada tanda panahnya. Nah, ini ada tanda panahnya bro. Ini arahnya ke depan. Jadi masangnya seperti ini nanti. Ini di bagian depan. Oke, tonton terus videonya bro. Nah, untuk pemasangan fan bel ini ya bro, kita harus masang puli depan dulu.
Yang sering terjadi thread yang dull atau yang slack ini dikarenakan mekanik memasang puli belakang terlebih dahulu, lalu puli depan. Nah, kalau memasang puli belakang terlebih dahulu, otomatis fan belt ini akan ketarik seperti ini, bro. Nah, seperti ini. Lalu posisi fan belt ini kan di sini. Pada saat kita memasang puli depan ini tidak bisa maksimal, tidak bisa masuk maksimal karena ketahan fan belt yang posisi seperti ini, bro. Kecuali mekanik bisa begarkan ini ya, bro. Ini bisa dibegarkan, ditarik seperti ini sehingga fan belt bisa posisi bebas di depan seperti ini. Itu juga bisa kalau mau pasang puli belakang terlebih dahulu. Cuma kebanyakan itu yang sering terjadi, itu posisi fan beltnya di posisi seperti ini. Kalau kita memasang puli belakang terlebih dahulu, posisi fan belt akan seperti ini. Lalu kita pasang puli depan, dia tidak masuk maksimal. Lalu kita bautnya itu tidak bisa maksimal, bro, ke dalam, sehingga menyebabkan beratnya ini habis atau slack. Lalu ini oblak. Setelah oblak, dia akan gosek ke bagian ini, bro ya. Bagian ini akan gosek seperti ini, bagian tersebut, lalu di kipasnya ini akan aus, bro. Nah, yang sering terjadi pada Yamaha Aerox itu seperti itu. Bukan karena kualitas besinya yang jelek, tapi cara pemasangannya yang salah. Jadi yang benar, kita harus memasang puli yang depan terlebih dahulu. Nah, lalu posisi fan belt ini kita harus posisikan seperti ini ya, bro. Nah, posisi seperti ini, posisi fan belt di depan seperti ini ya. Lalu kita pasangkan puli depannya. Nah, ini bisa maksimal. Nah, yang pasti kalau posisi seperti ini pasti aman, bro. Tidak akan slack. Mau buka CVT 100 sekalipun baut tidak akan slack, asalkan masang bautnya bener ya. Itu tidak akan slack. Oke. Selanjutnya kita pasang, kita tutup box CVT-nya, bro. Setelah puli depan terpasang dengan sempurna, kita gerak-gerak seperti ini, dia tidak oblak, itu berarti dia pulinya sudah kencang, bro, dan pemasangannya sudah betul. Selanjutnya kita pasang puli yang bagian belakang. Nah, kita tarik seperti ini untuk pemasangannya, bro. Lalu kita pasang seperti ini. Nah, ini pasti tidak sulit, bro. Ini kita akan bisa masuk ke asnya ini. Nah, ini kita harus begarkan. Nah, ini kita tarik seperti ini ke dalam, seperti ini. Nah, otomatis kan posisi fan belt dia masuk di dalam. Nah, ini kita bisa mudah memasukkan ini di asnya ya, bro. Nah, seperti ini. Jadi untuk memasang yang belakang kita harus begarkan ini ya, bro. Ini kita tarik ke arah luar seperti itu ya, bro, dengan kedua tangan kita, dan pastikan tangan kita terhindar dari minyak atau bekas-bekas grease ya, bro. Oke, selanjutnya kita pasang bautnya. Kita pasang terlebih dahulu mangkok kapas gandanya ya, bro. Pastikan ini tidak ada bekas minyak atau grease-nya. Kita pasang kembali. Pastikan sudah mentok. Kita coba putar, dia bisa mutar dengan sempurna. Lalu kita pasang bautnya. Ini menggunakan kunci 24. Oke, setelah bautnya kenceng ya, bro, kita lanjut memasang tutup CVT nya. Sebelumnya kita hidupkan mesin, kita coba dulu putarannya ya, bro. Nah, setelah kita hidupkan mesin ya, bro,
kita perhatikan putaran fan bell-nya. Pastikan fan bell itu tidak meloncat-loncat ya bro, naik turun seperti ini. Kalau getar biasa sedikit sini tidak masalah ya bro. Kita pastikan putarannya sudah sempurna. Puli depan kita cek, dia tidak oblak. Puli belakang kita cek, pastikan mangkok kapas gandanya ini bisa berputar ya. Tapi kalau kita tahan dengan tangan seperti ini, dia berhenti ya bro. Ini berarti kapas gandanya bekerja dengan baik. Tapi kalau kita tahan dengan tangan gini tidak bisa, dia muter terus, berarti kapas gandanya itu terlalu begar ya bro. Jadi persentrinya itu biasanya terlalu lemes. Nah ini kita lepas, dia bisa muter kembali, berarti kapas gandanya dia tidak selip. Mangkok gandanya berarti dia bersih. Lalu ban belakang kita perhatikan, ban belakang ini wajib muter ya bro. Pada saat motor stationary atau pada saat motor diem, kita standar tengah, pastikan ban ini muter ya bro, muter dengan pelan. Itu berarti pertanda kapas gandanya tidak selip pada rumah koplingnya. Lalu ban ini kita tahan seperti ini, pastikan dia tidak mati mesinnya ya bro. Kalau kita tahan seperti ini tidak bisa, dia tetap muter terus dan mesin biasanya mati. Itu berarti pertandanya kapas gandanya dia ada masalah. Biasanya terjadi pemasangan persentri yang salah atau persentri yang patah ya, sehingga dia mengganjal ke bagian kapas gandanya. Seperti itu ya bro ya. Oke, setelah kita coba seperti ini, kita pastikan kondisinya dia memutar dengan sempurna. Selanjutnya kita pasang kembali tutup CVT-nya bro. Tonton terus videonya bro. Setelah kita pasang lagi covernya, kita tinggal memasang filternya dan tutup filternya. Karena filter masih saya bersihkan, masih belum kering, nanti kita tinggal pasang filternya saja yang ada baut, menggunakan baut ini ya. Oke, terima kasih. Ini video tentang cara merawat bagian CVT, mengecek dan membersihkan. Oke, jika video ini bermanfaat, tolong dibantu subscribe-nya ya bro, karena subscribe dari Anda itu membantu saya untuk lebih berbagi ilmu tentang otomotif. Terima kasih bro.